Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Riyadhu As-Salihin. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah karya yang sebagaimana kita lihat karya-karya yang lain dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di mana karya-karya beliau sangat terkenal, menyebar di seluruh penjuru dunia dan dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama, bahkan oleh kaum muslimin secara umum. Di antaranya karya beliau ini, Riyadhu As-Salihin. Ini adalah karya yang sangat terkenal. Padahal jika kita lihat, beliau adalah seorang imam yang wafat masih dalam usia sangat muda, karena beliau lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Jadi umur beliau itu berapa? 45 ya, 45 tahun. Artinya usia sangat muda, tapi beliau telah menghasilkan karya-karya besar yang dijadikan sebagai rujukan oleh umat Islam dalam agama. Di antaranya adalah karya beliau ini, Riyadhus Shalihin, yang artinya adalah taman as-salihin, taman orang-orang saleh, karena di dalamnya beliau tuliskan bab dan hadis-hadis yang sangat dibutuhkan oleh seorang yang saleh, oleh seorang yang ingin menjadi saleh dan orang yang ingin tetap istiqamah di atas kesalihan. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan bahwa tidaklah karya-karya beliau secara umum diterima oleh seluruh kaum muslimin, kecuali ini semua dikarenakan ketulusan, keikhlasan beliau dalam menulis karya tersebut, karena merupakan sunnatullah yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam alam semesta ini, bahwa setiap sesuatu yang dilakukan lillah karena Allah, maka ia akan menjadi sesuatu yang kekal, ya, sesuatu yang tetap akan terus ada.
Makanya subhanallah, kita lihat karya beliau baik yang kecil, yang tipis maupun yang sedang, maupun karya-karya beliau yang besar, yang berjilid-jilid juga juga dijadikan oleh kaum muslimin, dijadikan oleh ulama sebagai rujukan dalam pembahasan agama. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita akan kembali melanjutkan ya pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam pembahasan bab ke-15 ya. Kita masih dalam pembahasan bab ke-15. Ya, tentunya untuk menyelesaikan kitab ini kita butuh waktu yang cukup lama ya, waktu yang cukup lama karena pembahasan bab dalam kitab ini mencapai 300 lebih ya, 300 lebih bab ya, 372. Kita masih bab keberapa? Ke-15. Tapi insyaallah semoga Allah SWT berikan kepada kita kemudahan, kita akan terus membaca dan menjelaskan sampai bab terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin ini insyaallah taala. Baik para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, masih dalam bab ke-15 di mana pembahasan terakhir yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 92 ya, 92. Wala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ya, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membatalkan, ya, membatalkan, pada asalnya ini makna ayat, membatalkan sebuah perjanjian yang sudah kita sepakati dengan kelompok lain atau dengan orang lain. Ya, kita tidak boleh membatalkannya secara sepihak. Dan Allah Subhanahu wa taala larang kita membatalkan perjanjian secara sepihak tersebut dengan sebuah perumpamaan. Larangan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah perumpamaan yang sangat buruk, yang sangat jelek. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan engkau membatalkan perjanjian yang telah engkau sepakati seperti layaknya seorang wanita yang naqadat ghazlaha, seorang wanita ya yang menguraikan benangnya yang sudah dia pintal dengan kuat, ya, sehingga dia menjadi angkatan, sehingga apa yang dia lakukan atau dia pintal ini menjadi cerai-berai kembali. Ya, konon ceritanya, ya, ada seorang wanita yang profesinya adalah memintal, atau apa bahasanya? Menenun. Ya. Jadi setelah selesai dari pekerjaannya, sudah bagus, sudah kuat, maka dia buka kembali, dia urai kembali. Artinya dia melakukan sebuah perbuatan yang sia-sia, perbuatan bodoh. Jadi seakan-akan Allah SWT mengatakan, tatkala engkau mengikat sebuah perjanjian dengan satu kelompok, dengan seseorang, maka jangan engkau batalkan. Dan kita paham bahwa mengkhianati sebuah perjanjian merupakan salah satu di antara sifat orang-orang munafik. Dan tidak membatalkan perjanjian dengan konsekuensi apapun, sekalipun mungkin berujung kepada kekalahan, bahkan mungkin kehancuran, kebinasaan, bahkan mungkin kematian, mempertahankan perjanjian tersebut, ini merupakan sifat yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah dahulu, kemudian dikuatkan oleh Islam. Ya, sehingga ada di antara mereka yang daripada mengkhianati, dia lebih bagus mati, lebih baik mati baginya. Maka ini dikuatkan oleh Islam, sehingga kita dapati pada pertemuan yang lalu juga telah kita singgung bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati yang namanya perjanjian. Ya, sangat menghormati yang namanya perjanjian. Beliau ingatkan, syariat ingatkan bahwa pengkhianatan itu merupakan perkara yang sangat diharamkan oleh Islam.
Bahkan dalam surat An-Nahl ayat 92 ini Allah SWT secara khusus menyinggung, jangan sampai engkau mengkhianati perjanjian kemudian bergabung dengan kelompok yang kau anggap itu lebih kuat atau lebih banyak daripada kelompok yang kau jalin perjanjian dengan mereka. Ini tidak boleh ya, ini tidak boleh seperti ini. Namun ayat ini dimasukkan atau disebutkan oleh Imam Nawawi dalam pembahasan istiqamah dalam menjalankan amal saleh. Ini mengarah kepada makna yang lebih umum. Jadi jangan sampai kamu sudah terbiasa melakukan sebuah amal ibadah, kamu sudah kokoh di atasnya, sudah merasa nikmat dengan ibadah tersebut, sudah terbiasa dengan melakukan ibadah tersebut, tiba-tiba tanpa ada sebab, tanpa ada alasan, ya, tiba-tiba engkau meninggalkan ibadah tersebut. Ya, dan ini adalah sebuah perbuatan yang sangat tercela. Jadi tatkala kita sudah terbiasa melakukan sebuah ibadah, apapun ibadahnya, baik terkait dengan ibadah harta, atau terkait dengan ibadah hati, atau terkait dengan ibadah lisan, atau terkait dengan ibadah yang bergabung dengan atau yang tergabung dalam ibadah-ibadah ini, kalau kita sudah terbiasa dan sudah nyaman, sudah merasa senang dengan ibadah tersebut, dan itu merupakan rutinitas kita setiap hari, jangan kemudian tanpa ada sebab, ya bahasa kita nggak ada hujan nggak ada angin, tiba-tiba kita tinggalkan ibadah tersebut. Ini tidak baik. Sama seperti wanita tadi yang diceritakan oleh Allah SWT, seorang perempuan yang menguraikan kembali benangnya yang sudah dia pintal dengan sangat kuat sehingga ia kemudian tercerai-berai lagi. Karena para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tatkala kita melatih diri kita untuk melakukan sebuah ibadah, 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, maka kita pasti akan kemudian terbiasa dengan ibadah tersebut. Dan kalau sudah nyaman kemudian kita tinggalkan, kita pasti akan mulai dari apa? Dari awal lagi. Ya, ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat surah An-Nahl 92 yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuk dalil berikutnya, surat Al-Hijr ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Rabbmu, sembahlah Tuhanmu sampai datang apa? Al-yaqin, sampai datang yakin kepadamu. Jadi sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Allah sampai datang yakin kepadamu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan bahwa al-yaqin yang dimaksudkan di sini adalah ajal atau kematian. Karena dalam terjemah Al-Quran yang ada di negeri kita juga seperti itu, ya. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, buka kurung, ajal. Artinya yang diyakini di sini maksudnya adalah kematian atau ajal. Karena dalam bahasa Arab para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, al-yaqin itu memiliki beberapa makna. Dan ini juga terjadi dalam, bukan hanya dalam kalimat al-yaqin, tapi dalam kalimat-kalimat yang lainnya. Jadi bahasa Arab ini memiliki makna yang sangat luas. Karenanya tatkala kita dapati satu hadis atau satu ayat Al-Quran, tatkala menjelaskan salah satu di antara kalimat yang memiliki banyak arti ini, maka untuk menentukan arti atau maksud daripada ayat tersebut, makna yang dia inginkan, ini butuh ilmu. Tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan. Jangan kemudian kita pahami sesuai dengan hawa nafsu kita. Makanya selalu kita ingatkan bahwa penjelasan-penjelasan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu mesti dibarengi dengan penjelasan para ulama yang berada di atas manhaj yang benar. Jadi al-yaqin, ya, kata Imam Ibnu Katsir maknanya adalah ajal, maknanya adalah kematian. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Yang dimasukkan di sini adalah ajal, kematian. Beliau menukil, ya, beberapa riwayat, di antaranya tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjenguk
saudara beliau, saudara sepersusuan beliau, sahabat beliau yang beliau cintai dari kalangan muhajirin, dan beliau adalah muhajirin pertama yang meninggal di kota Madinah dan muhajirin pertama yang dikuburkan di Baqi' Al-Gharqad. Beliau adalah Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un, sahabat yang kemarin sempat kita singgung namanya, yang secara khusus meminta izin kepada Nabi untuk tidak menikah. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa sahabat yang lain berkata, kalau Nabi mengizinkan dia tidak menikah, maka kami akan ikuti. Ya, tapi Nabi SAW tidak izinkan Utsman bin Mad'un untuk tidak menikah. Ya, Nabi SAW katakan, perbandingkan beliau, keimanan, ketakwaan dengan diri beliau. Beliau juga menikah, beliau juga datang dengan syariat yang mudah, datang dengan membawa syariat yang sesuai dengan fitrah seorang manusia. Maka Nabi tidak membolehkan dia untuk tidak menikah. Ini Utsman bin Mad'un, ahli ibadah, ya, ahli ibadah. Tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjenguk Utsman bin Mad'un, ya, kiranya beliau telah meninggal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahmatullahi alaika Abas Sa'ib, semoga Allah SWT memberikan rahmatnya kepadamu wahai Abu Sa'ib, yang kunyah Utsman bin Mad'un. Fasyahadati alaika laqad akramakallah, aku telah bersaksi atasmu, sungguh Allah telah memuliakan engkau. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan engkau. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, di sini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata, amma huwa faqad ja'ahul yaqin wa inni la arju lahul khaira. Adapun dia, yakni Utsman bin Mad'un, dia ini orang yang telah datang kepadanya sesuatu yang diyakini, telah datang kepadanya keyakinan, dan aku berharap dia mendapatkan apa? Dapat mendapatkan kebaikan. Ya, Afwan, tadi kalimat yang pertama itu perkataan istrinya, ya, Afwan. Jadi Nabi SAW mengunjungi Utsman bin Mad'un, kemudian kala itu Utsman bin Mad'un telah meninggal, kemudian Nabi SAW masuk, kiranya sang istri berkata, semoga Allah merahmati engkau, rahmatullahi alaika Abas Sa'ib, semoga Allah SWT memberikan rahmatnya kepadamu wahai Abu Sa'ib, ini kepada suaminya Utsman bin Mad'un, yakni Ummul Ala berkata demikian. Kemudian beliau berkata, Ummul Ala mengatakan, aku bersaksi, ya, aku bersaksi bahwa Allah telah memuliakan engkau. Maka kala itu Nabi SAW mengingatkan Ummul Ala, ya, mengingatkan Ummul Ala, wahai Ummul Ala, dari mana engkau tahu bahwa Allah telah memuliakan siapa? Utsman bin Mad'un, ya. Dari mana? Dari mana? Wa ma yudriki annallaha akramahu. Ya. Kemudian Nabi SAW katakan, adapun dia, maka sungguh telah datang kepadanya al-yaqin, dan aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya apa? Kebaikan. Jadi memastikan seorang itu pasti selamat, seorang itu pasti masuk ke dalam surga, seorang itu pasti dimuliakan oleh Allah, ini tidak boleh kecuali orang-orang yang sudah dipastikan oleh Allah dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita mendoakan kebaikan untuk siapapun dari kalangan kaum muslimin yang telah meninggal. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, dari hadis ini kita bisa memahami bahwa al-yaqin maknanya adalah kematian. Adapun dia, maka ia telah datang kepadanya al-yaqin. Maksudnya apa? Kematian. Kemudian beliau membantah, karena ada sebagian berkeyakinan, ya, bahwa orang-orang zindiq, ya, orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, mereka berkeyakinan bahwa ibadah itu kalau sudah sampai pada tingkat yakin, maka tidak butuh ibadah. Ya, makanya sebagian mengatakan orang kalau sudah sampai kepada yakin, namanya ma'rifah, ya, maka ia boleh tidak apa? Beribadah. Gugur darinya apa? Syariat. Gugur darinya syariat. Karena di sini Allah mengatakan, sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan kepadamu. Jadi kalau sudah sampai, kata mereka, pada tingkat yakin, berarti ibadah sudah tidak diwajibkan. Berarti sudah tidak mengapa tidak sholat, sudah tidak mengapa tidak puasa. Ya, ini zindiq. Ya, kenapa tidak sholat? Saya sudah sampai pada tingkat yakin. Kalau kamu masih levelnya subhanallah. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, merupakan pendapat
yang tidak benar. Ya, merupakan pendapat yang tidak benar. Ya, karena yang dimaksud dengan al-yakin di sini maknanya adalah kematian. Karena kita dapati para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innal anbiya, kata Imam Ibnu Katsir, sesungguhnya para nabi-nabi Allah alaihi wassalam, kemudian para sahabat-sahabat beliau, mereka adalah a'lamun nas. Mereka adalah manusia yang paling alim, paling berilmu. Kemudian manusia yang paling a'rafuhum, paling mengenal Allah, mengenal hak-haknya, mengenal sifat-sifatnya, dan hal-hal yang yastahiqqu bihi minat ta'zim, yastahiqqu minat ta'zim, dan mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang bagaimana caranya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di sisi lain mereka adalah orang yang kontinu, mereka adalah terus-menerus melakukan ibadah kepada Allah sampai datang kepada mereka kematian. Artinya kalau seandainya memang al-yakin di sini adalah sebuah ilmu pengetahuan tentang Allah, derajat tertentu dalam keyakinan maksudnya, kemudian gugur ibadah, maka tentunya orang yang pertama kali gugur darinya kewajiban ibadah adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian orang kedua Abu Bakar, orang ketiga Umar bin Khattab, orang keempat Utsman bin Affan, orang keempat Utsman bin Affan, dan yang kelima Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya sahabat-sahabat terkemuka. Akan tapi kita tidak dapat demikian. Nabi sampai akhir hayatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau sakit parah. Ya, beliau adalah imamnya kaum muslimin. Beliau sakit parah dan beliau berusaha untuk bisa berangkat ke masjid. Maka beliau mengatakan, asallan nas, apakah orang-orang sudah mengerjakan salat berjamaah? Maka istri-istri beliau yang merawatnya berkata, belum ya Rasulullah, mereka menantimu, mereka menunggumu. Jadi iqamah belum juga ditegakkan oleh Bilal, masih menunggu kedatangan engkau. Maka Nabi mengatakan, tolong datangkan air kepada aku. Maka didatangkan air, maka Nabi menyiramkan beberapa siraman ke wajah beliau alaihi salatu wassalam, dan tatkala beliau agak merasa ringan karena demam yang sangat tinggi, maka beliau hendak bangkit berangkat ke masjid, tapi beliau kemudian pingsan. Ya, kemudian tatkala beliau sadar, beliau kembali bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Mereka mengatakan, belum ya Rasulullah, mereka masih menantimu. Maka Nabi kembali meminta air dan beliau siramkan lagi, kemudian beliau hendak bangkit dan pingsan. Setelah beberapa kali beliau yakin, ya beliau mau bangkit pingsan, maka beliau yakin beliau tidak mampu lagi kemana? Ke masjid. Baru kemudian beliau berkata, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Sudahlah, kata Rasulullah, tolong suruh Abu Bakar menjadi imam. Ini Rasulullah berjuang ya untuk melakukan ibadah sampai di akhir hayatnya. Begitu juga dengan Abu Bakar, begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala tatkala beliau tertikam di salat subuh, sehingga salat subuh beliau saat itu belum sempurna. Di rakaat pertama beliau ditikam. Jadi belum selesai salat subuh, ya beliau kemudian pingsan, digotong, dibawa ke rumah sampai terbit matahari, sampai masuk waktu duha. Setelah beliau siuman, beliau sadar, ya beliau tersadarkan, maka orang-orang mengingatkan beliau, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya tadi salat subuhmu belum sempurna. Artinya engkau belum melaksanakan salat subuh. Maka Umar kala itu mengatakan, ya saya ingat, karena memang tidak ada bahagian apapun di akhirat bagi orang yang tidak mengerjakan salat. Jadi beliau ingat bahwa beliau belum salat subuh dan beliau akan kerjakan itu. Ini dalam kondisi kritis, dalam kondisi beliau sudah masuk dalam kondisi yang kita sebut dengan sakaratul maut. Ini mereka, ya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau saat itu dibunuh dalam kondisi beliau itu membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah SWT, dan beliau sedang puasa. Karena malamnya beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Abu Bakar dan Umar. Kemudian mereka, yakni Nabi Abu Bakar dan Umar, mengatakan, ya Utsman aftir indana, ya Utsman besok buka puasa bersama dengan kami. Ya, buka puasa bersama dengan kami. Ini beliau mimpi, di dalam mimpinya bertemu dengan Nabi Abu Bakar dan Umar, mengajaknya untuk buka puasa bersama. Maka paginya Utsman radhiyallahu taala anhu berpuasa. Berarti beliau melakukan ibadah sampai di penghujung kehidupan. Ya, berpuasa, dan beliau yakin hari itu beliau akan gugur karena beliau tadi malam melihat atau bermimpi kiranya benar hari itu beliau dibunuh oleh para pemberontak
kala itu beliau sedang puasa dan sedang membaca Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa al-yakin di sini sebagaimana disebutkan para ulama maknanya adalah kematian. Jadi batas akhir daripada ibadah adalah kematian. Jadi kalau belum mati, nyawa masih di tubuh kita, maka perintah ibadah masih ada di pundak kita. Ya, perintah ibadah masih ada di pundak kita yang wajib kita jalankan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis, ya. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah berkata, wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaih. Dan agama atau amal yang paling dicintai oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah amal ma dawama sahibuhu alaih. Amal yang dilakukan oleh pelakunya, oleh seorang hamba dengan keadaan amal tersebut dilakukan kontinu atau istiqamah. Ini amal yang paling dicintai, agama yang paling dicintai oleh Nabi, agama yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah amal ibadah yang kita jaga, yang kita terus lakukan sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Bahkan dalam bab-bab sebelumnya kita sudah jelaskan, ya, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara kontinu, walaupun amal tersebut adalah amal yang sedikit. Ya, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal banyak tapi sekali dilakukan, 2 kali dilakukan kemudian libur. Ya, jadi sedikit-sedikit lakukan, akan tapi terus kontinu, terus dijaga, itu jauh lebih baik. Kemudian dalil berikutnya disebutkan oleh beliau nomor 157 dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbihi minal laili aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Ini hadis menunjukkan bahwa amal ibadah, ya, amal ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, kalau sudah kita terbiasa melakukannya, kalau yang wajib jelas ya mesti ada qadha. Ini kalau wajib. Sunnah juga demikian. Jadi kalau ada sebuah amal sunnah yang biasa kita kerjakan pada satu waktu tertentu, contoh misalnya malam hari, kita biasa baca Quran di malam hari, berapa ayat, atau biasa sholat witir di malam hari, ya, atau biasa berdoa di malam hari, ya, kemudian terlewatkan karena sebab tertentu, maka hendaknya diqadha, hendaknya diganti. Ya, ini menunjukkan bahwa seorang hamba itu memang hendaknya menjaga amal ibadah. Jadi jangan lewat begitu saja. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tertidur sehingga tidak membaca hizibnya, ya, beliau dalam terjemah disebutkan bacaan wirid yang biasa dia baca. Imma dia biasa sholat witir, mungkin biasa setiap malam 3 rakaat, atau mungkin biasa 5 rakaat, atau biasa 11 rakaat setiap malam, atau mungkin terbiasa membaca Al-Quran, atau terbiasa membaca doa di malam hari. Kemudian malam itu ia tertidur, mungkin karena sangat lelah, ya, dia tertidur sehingga tidak sempat mengerjakan sebuah ibadah yang bisa kerjakan di malam itu. Maka Nabi SAW mengatakan, faqara'ahu, kemudian dia kerjakan, dia baca Al-Quran tadi, atau dia kerjakan sholat tadi, atau dia baca zikir tadi, antara sholat subuh sampai sholat zuhur. Jadi di waktu duha dia lakukan, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka tetap dituliskan olehnya sekalipun waktunya sudah berubah, ya, dia tetap dia kerjakan, maka dituliskan untuknya seolah-olah bacaan yang dia baca dia kerjakan tetap di malam hari pahalanya. Karena para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ibadah di malam hari dari satu sisi memiliki keutamaan daripada ibadah di siang hari. Ya, contoh misalnya sholat sunnah malam hari itu jauh lebih utama daripada sholat sunnah di siang hari. Ya, bahkan tatkala kita berbicara lebih jauh lagi, karena memang sholat malam itu jauh lebih bisa mendatangkan kekhusyuan, jauh lebih bisa mendatangkan keikhlasan daripada sholat di siang hari.
Ya, makanya malam itu sebenarnya waktu yang sangat istimewa. Istimewa bagi kita untuk apa? Hah? Untuk tidur ya. Taib. Dia malam itu adalah waktu yang sangat istimewa. Karenanya pernah kita sebutkan seorang sahabat yang menjadi gubernur, kemudian tatkala ditanya oleh Umar kepada masyarakatnya, adakah aib kekurangan gubernur kalian? Mereka mengatakan tidak ada, kecuali 3. Seingat anak kecuali 3 aib saja. Apa itu? Kalau malam hari dia tidak terima pengaduan, tutup pintu. Yang kedua, kadangkala dalam satu waktu dia bisa tiba-tiba pingsan. Berarti aib dari sisi apa? Kesehatan. Nggak layak ini jadi gubernur. Karena tiba-tiba duduk sama kami, pingsan gitu. Ini gubernur apa ini ya? Berarti waktu dicalonkan nggak tes apa? Nggak tes kesehatan. Masya Allah. Taib. Kemudian yang ketiga, seingat anak, dia kalau keluar kadang pada satu hari itu ada saja dia ketinggalan masuk kantornya. Jadi sudah siang baru masuk kantor gitu kan. Seingat anak itu. Jadi masuk ke istananya atau ke ruang kerjanya itu terlambat kadangkala. Padahal kami butuh dia cepat gitu. Jam 8 harus dia masuk, kiranya masuknya jam 10 atau jam 11. Ini enggak bagus ini. Enggak on time ini gubernur dia. Ini harus dia apa? Harus diganti. Maka Umar tanya, Allahumma la tukhayyib dhanni bihi. Ya Allah, jangan sampai prasangkaku terhadap gubernurku dari sahabat ini meleset gitu. Jadi Umar yakin pasti ada sebab alasan yang benar ini punya gubernur. Karena beliau kalau milih gubernur itu enggak sembarangan. Bukan kita yang milih, Umar yang milih. Kalau kita yang milih kan kadang salah-salah yang milihnya. Kita lihat bagus sekali, setelah milih kok salah, kenapa aku pilih dia gitu. Tapi ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tapi ini bukan berarti saya sedang apa? Nah, ini kita sedang apa namanya? Sedang bahas ya. Jadi ditanya, kenapa? Maka beliau mengatakan, adapun kenapa aku tutup pengaduan, aku tidak terima pengaduan di malam hari? Karena memang waktuku di siang hari aku berikan kepada masyarakatku. Lalu waktuku kepada Allah itu kapan? Jadi kalau sudah tenggelam materi, memang aku tutup pintu, aku berkhalwat, aku beribadah kepada Allah. Siangnya oke, dari terbit matahari sampai tenggelam matahari aku selesaikan urusan masyarakatku. Tapi kalau sudah malam, saya ibadah. Ini jawabannya. Bukan malam tidurlah saya, istirahatlah saya, enggak. Saya ibadah malam hari gitu. Masya Allah, kata Umar bin Khattab. Kemudian apa tiba-tiba kamu bisa pingsan? Kenapa bisa tiba-tiba kamu? Saya masih teringat beberapa sahabat di antara Qubay bin Adi. Saya waktu itu masih kafir. Dia waktu itu di penjara, kemudian dihukum mati. Saya tidak membela dia. Kalau saya teringat itu, ini merupakan beban dalam hidup saya. Tiba-tiba saya pingsan. Ini bagus berarti. Menyesali sebuah kesalahan di masa lalu. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kau pernah terlambat? Dia mengatakan, saya nggak punya pembantu. Saya tidak punya baju kecuali hanya berapa helai. Jadi kadang baju saya sudah kotor, saya cuci, saya jemur dulu, udah kering baru saya keluar. Nah itu sebabnya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya putuskan lanjut sekian periode. Masya Allah. Hah? Kok ketahuan tuh? Memang sejarahnya seperti itu, tapi saya pakai bahasa yang mungkin antum bisa pahami. Ya, antum bisa pahami. Maka subhanallah, dia mengatakan, saya tidak mau lagi ya Amirul Mukminin. Saya tidak mau lagi, karena memang mereka adalah orang-orang yang memang tidak mau apa? Tidak mau jabatan. Ya, tidak mau jabatan. Tapi Umar tetap melanjutkan. Kenapa? Karena memang sebuah perbaikan itu tidak bisa setahun 2 tahun. Tapi bukan promosi juga ini, ya, gitu ya. Tidak promosi juga. Tapi beginilah sebenarnya yang hendaknya diperhatikan oleh kita ya. Jadi continue dalam melakukan sebuah apa? Ibadah. Jadi kalau malamnya kita kembali ke poin pembahasan, kalau malamnya belum tidak sempat karena mungkin lelah atau ketiduran, wajar seorang manusia. Wajar. Ya, apakah orang tidak pernah ketiduran? Oh, kalau saya nggak mungkin, Ustaz. Saya nggak mungkin ketiduran dari ibadah. Loh, anda lebih hebat dari Nabi. Nabi saja pernah apa? Ketiduran. Nabi pernah ketiduran. Bangun subuhnya sudah terbit. Ini Nabi SAW.
Jadi kalau terjadi seperti ini, jangan tinggalkan ibadah tadi, qadha di siang hari, pahalanya tetap sama. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga ada faidahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.